Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas mengenai objek IPA dan pengamatannya. Link pada bagian bawah merupakan link tempat saya mengambil PowerPoint ini ya, jadi tanpa mengeditnya terlebih dahulu. Yang menjelaskan dari PowerPoint tersebut. Apakah penyelidikan itu? Bagaimana cara mempelajari lingkungan sekitar? Adalah dengan penyelidikan IPA salah satunya. Penyelidikan ilmiah di mana mengamati sebuah benda dengan cara yang kalian lakukan, bisa dengan mata mengamatinya, bisa dengan mulut atau lidah. Yang ketiga adalah bisa dengan pendengaran. Kemudian dia membuat inferensi, yaitu menjelaskan pola atau hubungan antar aspek yang diamati serta membuat prediksi. Jadi disinilah terjadi proses hipotesis, yaitu kalian membuat prediksi dari teori dan pengamatan yang kalian lakukan, beserta dengan hasil pengamatan yang akan kalian lakukan dan nanti akan dikomunikasikan. Pengkomunikasian ini dalam bentuk laporan ilmiah ataupun dalam bentuk jurnal. Oke, bagaimanakah BMKG mengetahui besar kekuatan gempa bumi? Dengan cara pengamatan, kemudian memprediksi dan mengkomunikasikannya dengan masyarakat agar mengetahui bahwa gempa dalam skala tertentu. Sikap yang dimiliki oleh seorang peneliti pertama adalah teliti, sabar, rasa ingin tahu yang tinggi, objektif, dan tenang. Objek IPA itu apa? Yaitu seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Ya, di IPA kita ada kimia, biologi, dan fisika. Kemudian ada ilmu bumi dan antariksa. Mengukur, bagaimana pengukuran sebagai bagian dari pengamatan? Dengan cara membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai disebut sebagai satuan. Contohnya di sini adalah dengan menggunakan jengkal dalam mengukur panjang meja. Panjang meja itu berapa jengkal ya? Setiap orang memiliki jengkal yang berbeda-beda, sehingga jika mengukur meja dengan meja yang sama, jengkalnya pun akan berbeda panjangnya. Jumlah dari berapa jengkalnya. Nah, panjang jengkalnya adalah 7. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Nih kalian bisa lihat ciri-ciri besarannya ya. Pertama, besaran-besaran dalam IPA ada besaran pokok, besaran turunan, besaran vektor, dan besaran skalar. Besaran pokok. Besaran pokok terdiri dari panjang. Ini adalah panjang. Kemudian massa dalam kilogram. Panjang bisa meter, bisa sentimeter, tapi kita gunakannya untuk satuan internasionalnya meter. Kemudian massa, satuannya kilogram. Kemudian ini stopwatch, berarti waktu, satuannya second atau detik. Kemudian termometer, satuannya Kelvin. Kuat arus, satuannya adalah ampere. Intensitas cahaya, satuannya adalah kandela. Dan Arik diminta ibunya untuk membeli gula di warung. Penjaga warung menimbang
Gula menggunakan anak timbangan 1 kg dan 250 gram. Alat ukur yang digunakan adalah, untuk mengukur ini kita menggunakannya alat ukur massa, yaitu neraca. Kalau dia menggunakan warung, yang di warung itu neraca 1 lengan. Jika ada 2 seperti digambar kalau di pengadilan, itu berarti neraca 2 lengan, yang biasa disebut dengan neraca Ohaus. Apakah yang dilakukan penjaga warung dalam pengukuran tersebut? Maka penjaga warung tersebut biasanya dengan memasukkan ada beberapa kotak yang berisi logam, di mana logam tersebut sudah diatur dengan yang 1 kg, ada yang 250 gram, ada yang setengah kilogram atau 500 gram, maka akan dimasukkan ke dalam tempat untuk mengukurnya. Dan yang satunya lagi adalah untuk memasukkan barang yang akan diukur. Apakah yang diukur berat atau massa? Nah, kita biasa menyebutnya dengan berat, tapi sebenarnya kita harus menyebutnya dengan massa karena dia satuannya adalah kilogram. Maka, apakah yang diukur? Yang diukur adalah massa. Sebutkan nama besaran, nilai besaran yang diukur, dan satuannya. Maka kita balik lagi ke soal. Nama besarannya apa? Tadi ya saya bilang kalau besarannya adalah massa. Nilai besarannya apa? Maka nilainya adalah 1 kg dan 250. Nilainya, besarannya adalah massa, kemudian nilainya, ingat di sini menggunakan anak timbangan 1 kg dan 250 gram. Kita satukan. Kalau di jawabannya adanya 1 dan 250 boleh. Kalau tidak ada, berarti kamu ubah keduanya dalam bentuk kilogram. Jadi 1 kilogram ditambah 1/4 kilogram. Jadilah 1,25. Jadi tergantung dalam kunci jawabannya ya. Bisa 1 dan 250 karena itu adalah nilai dari besaran. Dan satuannya berarti ada kilogram dan gram. Kalau mengacu pada ini. Kalau mengacu pada yang bawah, maka jawabannya hanya kilogram. Nah, kita masuk ke besaran panjang. Penggaris memiliki tingkat ketelitian 0,1 cm atau 1 mm. Jangka sorong ketelitiannya 0,01 cm. Berbeda ya. Kalau mikrometer sekrup itu 0,01 juga cuma milimeter. Kalau jangka sorong ketelitiannya adalah 0,01 cm dengan ketelitian atau 0,1 mm. Hati-hati karena jangka sorong dan mikrometer sekrup ini suka kebalik dalam menulis satuannya. Kita mulai dari yang pertama. Terus yang pertama yaitu, kalian bisa lihat di sini ada sebuah penggaris di mana di atasnya ada balok. Nah, kita hitung dengan menggunakan penggaris tersebut. Kita ambil garis dari sini. Di 8 ya. Maka kita tahu di sini adalah 8. Di sini adalah dari 5. Sini berarti 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7, 5,8. Jadi ini adalah 5,8. Ingat, habis 5 maka ini adalah angka 1 untuk di belakang koma. Angka 1 untuk di belakang koma ya, bukan di depan koma. Ini 1, 2 di belakang koma.
Jadi ada 5,8. Maka kamu tinggal mengurangi dari yang sini dikurang dengan yang ini. 8 dikurang 5,8 sama dengan berapa? Ayo. Anggap ini adalah 8,0. Kalau ke 8,0 kita turunkan di sini berarti jadi 7,10. Anggapnya begitu ya, dikurang 5,8. 10-nya ini langsung ya. 10 dikurang 8 adalah 2 di belakang koma. 7 dikurang 5 berarti 2. Jawabannya adalah 2,2 cm. Hati-hati, ini 7 dari mana? 8 itu berarti kan 7 ditambah 1. Satunya itu saya pindahkan di belakang koma dalam bentuk 10. Rio mengukur meja belajar dengan pensil. Jadi dengan menggunakan pensil, meja belajar yang dia ukur adalah lebarnya 3 pensil. Meja belajarnya. Yang menunjukkan besaran pada kalimat tersebut adalah, nah, besarannya adalah lebar. Besarannya lebar. Ini kita sebut dengan besaran. Panjang, lebar, tinggi, masa, waktu, kecepatan, dan sebagainya itu adalah besaran. 3 itu adalah nilai, dan pensil adalah satuannya. Kenapa satuannya? Karena dia menggunakan alat ukur tidak baku, yaitu pensil. Kalau alat ukur baku, ya berarti dia menggunakan meter. Sebutkan alat ukur untuk mengukur panjang, waktu, dan masa. Tadi kita sudah baca yang slide sebelumnya, panjang itu alat ukurnya apa? Kamu yang lihat yang sebelumnya adalah dengan menggunakan penggaris, kemudian jangka sorong, dan mikrometer stroke. Waktu, dia menggunakan stopwatch, atau kamu bisa lihat jam. Jam tangan, jam dinding, dan sebagainya. Masa, dengan menggunakan alat timbangan, tapi dia disebut dengan neraca. Oke, kita masuk ke jangka sorong. Untuk menghitung jangka sorong, kita mulai dari bagian-bagiannya terlebih dahulu. Jangka sorong ada bagian yang atas kita sebut dengan skala utama, dan bagian bawah yang kita sebut dengan skala nonius. Untuk jangka sorong, ketelitiannya adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Nah, kita lihat di sini 1 ya. Kita perbesar. Jangka sorong untuk mengukur panjang. Jadi, jika kamu menaruh suatu benda di sini dan didekatkan jangka sorongnya, maka kita bisa menghitung berapakah panjang jangka sorong tersebut. Oke. Ini perbesar, depannya jangan lupa di sini 1. Berarti kalau di sini adalah, yang tengah ini adalah 1,5. Berarti ini 1,6, 1,7, dan kita cek di sini ada 0. Kita tarik garisnya, maka sebelum angka 0, kita tulis di sini 1,7, dan setelah angka 0. Tapi diambil dari skala nonius. Lihat yang berimpitan adalah di sini 5, 6, 7, 8. Kalau bagian skala nonius tidak ada koma ya, jadi terus kalau ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi kalau skala utama, setelah angka 1 ya berarti 1,1, 2, dan sampai ada angka 2. Masukkan di sini 8 dikali 0,1 jika kita menggunakannya adalah milimeter. 1,7 ditambah 0,8. Di belakang koma ada 1 angka, maka kita buat 7 ditambah 8 adalah 15. 1 ditambah 0 adalah 1.
tambah 1 yang kita dapatkan tadi jadi 2,5 mm. Jika kita menggunakannya adalah satuannya milimeter. Kalau menggunakannya satuan sentimeter gimana, Bu? Maka kita menggunakannya 1,7 ditambah 8 kali 0,1. 0,01 ya, sentimeter. Kalau sentimeter dia 0,01 sentimeter. Masukkan 1,7 ditambah 0,08, maka hasilnya adalah 1,78 cm. Jadi berbeda ya. Jawabannya kalau dia menggunakan milimeter atau menggunakan sentimeter. Kita masuk yang kedua adalah dengan jangka sorong juga, tapi jangka sorongnya itu tidak menggunakan seperti tadi, langsung ke bentuknya. Nah, pertama kita cari yang mendekati 0, jangan lupa yang mendekati 0. Nah, berarti jadi di sini 4,123. Maka 4,3 ditambah di 0 ada 1, 2, 3, 4 yang berhimpitan banget yang mana nih? 5 atau 6? Lebih ke arah 5 ya, karena dia yang duluan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kita dapatkan di sini 5 dikali, jangan lupa satuannya 0,1 mm. Dia mintanya sentimeter, maka kita ubahlah jadi 0,01 cm. Jangan lupa lihat satuannya. 4,3 ditambah 5 kali 0,01 berarti saya tulis lagi karena di sini tadi kurang bagus. 1 cm ya. Maka jadi 4,3 ditambah 0,05. 5 kali 1 sama dengan 5. Nah, ini ada 2 angka di belakang koma. Hati-hati. Ini angka pertama. Ini angka pertama dan ini angka kedua. Angka keduanya di sini nggak ada. Maka 0 ditambah 5 adalah 5. Kalau nggak ada kita anggap aja 0. 3 ditambah 1 ditambah 0, angka pertamanya lihat ya. 3 ditambah 0 adalah 3. 4 ditambah 0 adalah 4. Didapatkan 4,35 cm. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga tentang jangka sorong lagi nih. Cek, ingat, yang harus kamu cari garisnya adalah sebelum 0. Maka ini jadi 9,1 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka 9,7 ditambah setelah 0 di sini dikasih tahu berhimpitannya adanya di sini. Maka 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kali dia mintanya sentimeter. Maka harus pakai 0,01 cm. Kalau mintanya milimeter 0,1. Maka jadi 9,7 ditambah 0,04. Ingat, ini di belakang koma pertama, ini di belakang koma kedua. Maka ini kosong. Kalau kosong berarti tadi saya bilang adalah tambahkan saja 0. Sekarang kita bikin yang di belakang koma dulu. 7 atau 0? 0 dulu ya, yang kedua paling belakang. 0 ditambah 4, 4. 7 ditambah 0, 7. 9 ditambah, sekarang yang di depan koma nih. 9 ditambah 0, 9. Berarti jawabannya adalah 9,74 cm. Ini soal lainnya. Silakan coba kalian kerjakan sendiri agar kalian juga bisa dalam menjawab soal-soal jangka sorong.
Jangan lupa dia menggunakan sentimeter, berarti ketelitiannya adalah 0,01 cm. Ini soal lainnya, bisa dilihat. Oke, kita masuk yang selanjutnya adalah mikrometer sekrup dengan ketelitian adalah 0,01 mm, bukan cm ya. 0,01-nya milimeter. Kita masuk ke mikrometer sekrup. Perhatikan pengukuran dengan mikrometer sekrup. Nah, untuk mikrometer sekrup, kalian bisa lihat di atas, habis 0 berarti ini 1, 2, 3, 4. Nah, di bagian bawahnya, ini adalah 0,5. Jadi, kalau dia ada 4, di sini ada garis, berarti dia jadi 4,5 yang mendekati garis tersebut. Oke? Kemudian yang berhimpitan dengan garis tersebut, kita lihat yang berhimpitan dengan garis tersebut, saya ambil panjang dari sini. Nah, kita dapat ya. Ini yang mendekat, yang berhimpitan. Maka dari 35, 36, 36, 37, 38. Kita dapatkan ini adalah 38. Kita hitung sama seperti tadi dengan ketelitian yang berbeda, yaitu 0,01 mm. 4,5 ditambah 38 kali 0,01 mm. Masukkan angkanya, 4,5 ditambah 38 kali 0,01 berarti 0,38. Nah, ini 5 di belakang koma yang pertama dan 8 yang kedua. Kita masukkan angkanya, yang di belakang koma terlebih dahulu bagian angka yang kedua. Yang ini ya. 8 ditambah 0. Ini kan angkanya yang kedua nggak ada, kita anggap 0 ditambah 8 berarti 8. Kemudian 5 ditambah 3 berarti 8. 4 ditambah 0, sekarang yang di depan koma, 4 ditambah 0, 4. Jangan lupa satuannya milimeter. Didapatkan 4,8. Nah, ini soal lainnya. Hasil pengukuran diameter sebuah kelereng dengan menggunakan mikrometer sekrup. Kita masukkan lagi angkanya. Jangan lupa kalau yang di habis 0 berarti 1, 2, pokoknya yang di atas ya, 3, 4. Yang mendekati berarti di sini adalah 4,5. Kalau dia mendekatinya adalah 3, ya berarti 3 saja. Nah, kita tarik garisnya. Pas banget garisnya itu ada di nomor 28. Sudah dikasih tahu sama dia. Maka jadi 4,5 ditambah 28 dikali 0,01 mm. 4,5 ditambah 0,28. 4,5 ditambah 0,28 jadi gimana? Ini angka kedua, angka pertama, ini angka pertama, angka keduanya nggak ada. Berarti 0 lagi ya. Jangan lupa. 8, 0 ditambah 8 tetap 8. 5 ditambah 2 berarti 7. 4 ditambah 0 berarti 4. 4,78. Jangan lupa satuannya adalah milimeter. Soal ketiga. Kali ini, kalian bisa melihat yang mendekati adalah bukan di bagian bawah, tapi di atas. Maka di sini 5 doang atau 5,0 boleh, tapi 5 doang pun boleh. Berarti hanya 5 ya. Kemudian garisnya ke angka 35. Maka 5,0 atau 5 ditambah
35 dikali 0,01. Ini skala utama deh, tadi saya lupa ngasih tahu. Ini skala utamanya, ini skala Noniusnya. 5 turunkan ditambah 35 berarti dikali 0,01 jadi 0,35. Nah, ini kan gak ada angka di belakang koma atau 0 kan? Sedangkan ini ada, maka 5 ditambah 0, 5, koma, karena nggak ada koma di sini, kita masukkan angka yang di sini. 35 mm. Nah, kan 0 ditambah 35, hasilnya adalah 35. Nah, kita ada soal mikrometer sekrup lainnya. Di sini ada 5, kemudian di sini pasti 6, 7, dan yang berhimpitan banget nih. Ada lagi yang gambarnya, kamu bisa lihat di sini dia sangat berhimpitan. Berarti kita pakai yang ini. Karena dia ngasih tahu kalau ada angka 8. Jangan 7 ya, ingat yang sangat berhimpitan. Kalau yang ternyata adanya 8, dia ngasih tahu di sini kelihatan ada garisnya, maka kamu ambil yang 8. Kemudian kita tarik garisnya, habis 10, 11, 12. Berarti ini 12. 8 ditambah 12 kali 0,01 mm. Didapatkan 8 ditambah 0,12. Sama dengan, tanda kurungnya sudah hilang ya. 8 tambah 0,12, maka 8,12. Jangan lupa tadi yang saya sebutkan, kalau dia mendekatinya yang paling dekatnya sudah diberitahukan ada tandanya. Kalau tadi kan tidak ada tandanya, maka tidak perlu. Tapi kalau ada tandanya di sini, maka kamu harus menulisnya 8. Mikrometer sekrup selanjutnya. Nah, di sini 2, di sini berarti 2,5. Di sini yang mendekatinya sudah ada. Kita masukkan 2,5 ditambah berapa? 20 kali 0,01. Jangan lupa ini milimeter. Kalau mikrometer sekrup dia sentimeter. Kalau 0,01. Kalau milimeter berarti dia 0,1 milimeter. Jangan lupa ya. Atau kalian bisa mengulang-ulang lagi videonya. Jadi 2,5 ditambah 20 dikali 0,01 berarti 0,2. Maka sama dengan, di belakang koma sama-sama satu angka ya. Berarti 5 ditambah 2, 7. 2 ditambah 0, 2. Berarti 2,7 mm. Nggak ada Bu jawabannya. Ingat, boleh kalau di belakangnya 7 adalah 0. Ini juga bisa. Kalau 2,1 kosong, berarti ini bisa ditambahkan 0 belakangnya ya. Oke, kita masuk ke neraca satu lengan. Nah, di sini pada neraca satu lengan, dia memiliki 3 bagian. Ada 3 bagiannya ya, misalnya seperti ini. Nah, ini kalau kalian menggunakan neraca Ohaus, yang 2 lengan, ini adalah benda pertama, benda P, dan ini adalah benda kedua yang biasa digunakan oleh warung atau tempat dagang. Ini 100 gram sama 100 gram, ada 1000 gram, ada 50 gram. Berapakah massa benda pada P? Maka kita tahu bahwa P sama dengan 100 ditambah 1000 ditambah 50. Karena satuannya sama semua, jadi nggak ada yang perlu kamu ubah karena sama-sama gram. Maka jadi 1100. Jadi 1150 gram. Ditambah semua ya, P-nya. Dihasilkan ada 1150 gram. Kemudian kita harus mengubahnya jadi kilogram. Misalnya seperti itu, maka kamu tinggal mengubahnya jadi 1500. Jadi kebalik saya ya. 1150 dibagi 1000.
Jadi 1,15 kilogram. Kita masuk ke besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok, di mana di sini ada luas, volume, konsentrasi larutan, laju pertumbuhan, dan kecepatan. Laju pertumbuhan rumusnya adalah tinggi akhir dikurang dengan tinggi awal dibagi waktu. Contoh soalnya adalah tinggi tanaman kacang hijau di minggu pertama 2 meter. Pertumbuhan di minggu kedua adalah 4 cm. Berapakah laju pertumbuhan tanaman kacang hijau? Berarti di sini minggu pertamanya 2 dan minggu keduanya adalah 4. Kita dapatkan 4 dikurang 2 adalah 2. 2 dibagi 2 yaitu 1 cm. Ini adalah interpretasi grafik pertumbuhan tempat terang dan tempat gelap. Jika kamu menemukan soal seperti ini, maka pertumbuhan tempat gelap dan tempat terang dapat terlihat dari tinggi tanaman tersebut. Ini adalah tinggi tanamannya. Tinggi tanaman. Pada hari selanjutnya, kalau di tempat gelap, itu dia lebih tinggi. Lebih cepat tinggi kelihatan ya. Kenapa seperti itu? Karena ada hubungannya dengan hormon auksin. Hormon auksin adalah hormon pertumbuhan, di mana hormon ini memicu pertumbuhan pada kacang hijau saat di tempat gelap. Maka, hormon auksin ini lebih banyak berkembang pada tempat gelap.